Halo para makhluk hidup dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama makhluk hidup Ican, si player MOBA modal bacot. Kali ini pasti lebih banyak inspirasinya nih film tentang Kinder Joy. Oh bukan, Joy doang ternyata yang nemuin alat pel yang praktis. Oke, sebelum mulai seperti biasa harap perhatikan panduan menonton. Jangan menonton di pinggir jurang atau jembatan. Jangan menonton sambil ngelamun. Silahkan bawa bekal dulu sebelum menonton. Kalau sudah siap, baiklah. Ini dia, let's get it on. Cerita dibuka dengan drama jadul, kayaknya sih sinetron TV gitu. Nah, lalu ke kisah film aslinya, yang diceritakan oleh neneknya Joy, yang memisahkan tentang masa kecil Joy, yang mana dia sangat kreatif. Dan ibunya yang depresi karena perceraiannya, sering berdiam diri di kamar sambil nonton sinetron keong gitu. Itu sinetron isinya tentang kehidupan keongnya. Ya, bisa dibilang itu keong tentang sinetron Google. Oke, lanjut. Kemudian film melompat ke beberapa tahun kemudian, saat Joy telah dewasa dan ibunya masih menonton sinetron keong itu dengan tampilan agak berwarna. Dan tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ternyata ayahnya Joy datang dan terjadilah pertengkaran besar dengan ibunya Joy. Dan di sini diceritakan si Joy sudah punya anak yang ternyata suaminya Joy pun sudah bercerai dengannya. Dia bernama Tony, tetapi tetap tinggal di basement rumah Joy dan kini harus berbagi kamar dengan ayahnya Joy. Waduh, rumit banget ya. Dan ibunya Joy tetap menonton sinetron keongnya. Scene berpindah ke bengkel ayahnya Joy, yang ada segerombolan orang latihan tembak, dan ayahnya hendak berkencan dengan salah satu wanita yang dikenal lewat jasa perjodohan. Kemudian scene berganti lagi ke rumah Joy, dan setelah Joy membacakan buku cerita gak jelas ke anaknya, mereka tidur dan entah kenapa sinetron keong mengambil alih jalannya cerita, dan Joy masuk ke dalamnya dan bermimpi tentang masa lalunya. Tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata datang salah seorang teman masa kecil Joy bernama Jackie. Lalu setelah mereka berbincang, flashback pada saat Joy bersama Jackie dan pertama kali bertemu Tony, mantan suaminya, sampai ke acara pernikahan mereka dan keperceraian mereka. Setelah pertemuan ayahnya Joy dengan cewek barunya, dia diajak naik kapal pesiar dan diminta mengajak keluarganya. Namun diminta jangan bawa anggur merah, tapi Tony bawa amer. Dan akhirnya jatuhlah salah satu gelas pas ada gelombang dan amer pun tumpah. Joy yang mengepel sampai tangannya berdarah. Cuma pas diobatin, Joy kumat kamit sendiri. Lalu tukang ledeng datang dan Joy pun lelah mau tidur sampai disuruh minum obat batuk biar cepet tidur. Dan tiba-tiba sinetron keong muncul kembali. Tiba-tiba Joy meminta ayahnya untuk mempertemukan dia dengan cewek barunya yang tajir untuk membicarakan investasi bisnis. Dan dia mulai menggambar rancangannya dengan krayon anaknya. Dengan kerja kerasnya, Joy menciptakan alat pel dengan konsep baru. Bisa ngepel sendiri. Bukan. Bisa meras dari tangkainya, tinggal diputar gitu. Dan setelah itu, Trudy, kekasih baru ayahnya itu, memberikan 4 pertanyaan pada Joy. Dan kemudian dia berjanji menghubungi pengacaranya dan mencari paten di seluruh dunia. Dia disarankan untuk membayarkan paten $50.000 karena ada pemegang paten dari Hong Kong atas alat yang sama. Akhirnya,
Joy pun memulai dengan membeli suku cadang pelnya yang bagus dan mulai mempekerjakan ibu-ibu. Ada ibu-ibu guys dan bapak-bapak yang tidak memiliki pekerjaan. Dia memanfaatkan bengkel ayahnya untuk memproduksi pelnya tersebut. Masalah pun timbul saat memasarkan produknya. Joy ditolak dan sampai diusir polisi dan barangnya disita. Dan Tony pun yang kasihan dengan Joy membantunya untuk menemui rekannya yang bekerja di pemasaran retail terbesar, Kmart. Dan dia pun berkesempatan mempresentasikan produknya dan mendapatkan 50.000 pesanan dengan mendapatkan tur dari kepala manajer penjualannya yang bernama Neil tentang sistem menjual via televisi. Namun, masalah lain muncul. Biaya produksi 50.000 unit pel tersebut mencapai $200.000 Amerika. Dan Trudy tidak mau meminjamkan 100% keseluruhan biaya tersebut. Dia mau membagi dua dengan Joy dengan cara Joy menggadaikan rumahnya. Tibalah saat promosi produk Joy, dan bintang iklannya memperagakan alatnya Joy dengan sangat buruk. Sampai-sampai tidak ada yang menelepon untuk membelinya. Tuh bintang iklan emang gak niat. Emang niatnya gimana, guys? Google, ini bukan ibadah. Maksudnya ya dari hati gitu. Oke, lanjut. Dia pun menemui Nell dan dia tidak terima dengan semuanya yang terjadi. Lalu dia meminta Nell agar dia yang melakukannya, bukan para bintang iklan itu. Dan Nell pun setuju. Joy pun bisa menjual hingga puluhan ribu unit. Scene berganti. Ternyata neneknya Joy meninggal dunia. Ditambah lagi penyedia suku cadang pelnya menaikkan harga. Dan Peggy, saudara tiri dari Joy yang diutus ayahnya ke sana, malah membuat kesepakatan yang merugikan pihak Joy. Joy pun ke California untuk bertemu Galahad yang merupakan pimpinan pabrik yang menyuplai suku cadang. Namun ternyata mereka merebut paten Joy dan menjebloskan Joy ke dalam penjara karena menyelinap masuk ke ruang produksi mereka. Joy pun ditebus oleh Trudy dan Joy menderita kerugian yang besar. Juga dipaksa untuk menandatangani surat kebangkrutan yang sebenarnya kesalahan bukan dibuat oleh Joy. Joy menemukan kejanggalan dari paten yang disarankan oleh pengacara Trudy sebelumnya. Ternyata ada dua penipuan mengenai hal itu. Yang pertama, royalti tidak pernah dibayarkan oleh pengacaranya. Dan kedua, rancangan alatnya berbeda. Akhirnya Joy menemui pengacara itu dan menekankan pada penipuan itu. Yang akhirnya mereka sepakat dengan pengembalian cetakan, juga paten, dan juga mengembalikan uang atas paten yang telah Joy bayarkan dengan menambah $50.000 beserta bunganya. Hidup Joy pun berubah menjadi seorang bilioner yang memiliki banyak paten. Dan film pun diakhiri dengan pertemuan Joy dan Neil kembali sebagai saingan bisnis dan teman. Sungguh akhir yang sangat keong sekali. Film ini penuh inspirasi sekali, terutama sinetron di film ini. Hai deh. Ya, pribadi Joy sangat kreatif dan pantang menyerah. Sampai akhir dia selalu berpikir cepat dalam mengambil keputusan. Oke, sampai ketemu di next video. Gue Ican, salam satu hobi.